Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ini merupakan kegiatan aku di hari kelima setelah lebaran ya teman-teman. Iya, walaupun udah hari kelima tapi lebarannya masih terasa ya teman-teman, karena anak-anak itu belum pada masuk sekolah. Ikutin kegiatan aku hari ini yuk. Jadi hari ini aku beberesnya sambil cerita ya teman-teman, sambil curhat. Jadi bagaimana sih suasana lebaran di kota? Seperti aku sekarang ini kan tinggal di perbatasan Jakarta dan Tangerang ya teman-teman, tapi aku lebih ke Jakartanya karena emang tempat aku ini udah termasuk yang ramai ya teman-teman. Jadi aku akan kasih tahu ke teman-teman sekalian gimana sih rasanya lebaran di kota dan bagaimana sih perbedaannya lebaran di kota dan di desa. Itu sangat berbeda jauh ya teman-teman. Nah, sebelum curhat ini aku mau kasih tahu kegiatan aku hari ini. Ini itu aku lagi bersihin sofa karena sesudah lebaran itu pasti rumah berantakan ya teman-teman, ataupun kotor biasa ya teman-teman. Kalau kita lebaran itu di rumah pasti banyak kue. Ya walaupun di rumah itu jarang ada tamu, tapi setiap lebaran itu aku pasti selalu menyiapkan kue. Takutnya nanti ada yang datang secara tiba-tiba. Ya walaupun yang datang itu cuma 1-2 enggak apa-apa lah ya teman-teman. Ya walaupun juga kue lebaran itu habis sendiri, habis sama anak-anak sendiri, ya nggak apa-apa. Yang penting kita ikut memeriahkan suasana lebaran. Nah, di sini aku akan kasih tahu ke teman-teman sekalian apa sih perbedaannya lebaran di kota dan di desa. Ikutin terus videonya ya. Yang namanya mudik setiap lebaran itu udah menjadi suatu tradisi ya teman-teman untuk para perantau atau orang-orang yang merantau agar bisa bertemu dan berkumpul bareng keluarga. Jadi biasanya kalau mudik setiap lebaran itu merupakan momen yang tepat untuk bertemu keluarga yang jauh, dan ini merupakan momen yang tepat untuk bertemu dengan teman-teman kecil kita. Kalau lebarannya di kampung itu kalau misal udah 3 atau 5 hari itu lebarannya masih berasa ya teman-teman. Dan kalau di kampung itu nilai-nilai silaturahminya masih kuat banget ya teman-teman. Dan biasanya tuh kalau lebaran orang-orang di kampung itu mempersilahkan tamunya untuk singgah lebaran ke rumahnya. Beda banget nih kalau sama orang-orang yang ada di kota yang terkenal individualis. Jadi kalau di kota yang aku rasain itu misal kita kan sholat id bareng-bareng di masjid. Nah misal mereka udah bertemu di masjid, terus salam-salam di masjid, ya udah nanti nggak ada tuh yang namanya silaturahmi datang ke rumah tetangganya untuk singgah kayak mampir makan kue lebaran, ngobrol-ngobrol. Itu di kota nggak ada yang namanya seperti itu ya teman-teman. Tapi misal tergantung ya, kalau kita punya temen akrab biasanya kita masuk ke dalam rumahnya, terus kita makan kue-kue bareng, kita ngobrol. Nah seperti itu ya teman-teman. Terus misal yang punya keluarga di kota bisalah ya berkunjung ke rumahnya, terus menikmati hidangan khas lebaran. Terus kadang kita nih kalau orang yang tinggal di kota bingung mau kemana, ya ujung-ujungnya ke tempat wisata. Dan kalau di kota itu biasanya nggak ada tuh yang namanya mengunjungi sesama tetangga, karena kebanyakan itu kalau di kota itu banyak yang kurang kenal ya teman-teman, ataupun kurang akrab. Apalagi yang kalau kita itu rumahnya masih ngontrak. Kebanyakan kalau orang yang pengontrak itu yang ngontrak misal tetangga kita itu kebanyakan ganti-ganti ya teman-teman. Paling lama misal 1 atau 2 tahun sekali itu biasanya udah ganti. Makanya kadang itu kita sama tetangga itu kurang terlalu akrab. Beda banget kalau di kampung ya teman-teman, karena kalau di kampung halaman itu tetangga biasanya itu adalah rumah tetap ya teman-teman, nggak bakalan ganti-ganti. Yang ada itu kalau di kampung itu orang selalu bertambah ingin ngebangun rumah. Makanya biasanya itu kalau kita tinggal di kampung itu akrab banget ataupun bahkan kenal banget, mulai dari nama bapaknya, mamanya, anaknya, cucunya, kita biasanya kenal banget ya teman-teman kalau di kampung. Dan yang aku rasain selama lebaran di kota itu kita itu antar rumah satu dengan rumah yang lainnya itu nggak terlalu akrab ya teman-teman. Jadi cuma sekedar saling sapa kayak mengucapkan selamat hari lebaran. Ya udah gitu aja, nggak ada tuh yang namanya basa-basi untuk saling mengajak ke rumah untuk menikmati kue lebaran. Nah begitulah ya teman-teman, sedikit perbedaan bagaimana sih suasana lebaran di desa dan di kota. Semua itu sebenarnya tergantung pergaulan ya teman-teman, dan keramah tamahan seseorang. Tapi umumnya yang aku rasain sih selama ini seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau disuruh milih
Enakan lebaran di mana? Kalau aku sih enakan lebaran di kampung halaman. Nah, begitulah ya teman-teman pengalaman aku selama aku tinggalnya di kota. Sebelum aku tinggal di kota, aku pun menjadi warga desa ya teman-teman. Cuman karena suami aku kerjanya di Jakarta, jadinya ya dibilang kota ya emang beneran kota ya teman-teman, karena ini emang benar-benar kota yang sangat ramai. Jadi itu yang aku rasain kalau lebaran di kota kayak di Jakarta ini. Kalau lebaran itu Jakarta sepi banget ya teman-teman, karena mayoritasnya kebanyakan warga yang tinggal di Jakarta ini adalah warga perantauan. Jadi kalau lebaran itu kebanyakan mereka itu mudik ke kampung halaman masing-masing. Nah, ini balik lagi ke video ya teman-teman. Ini aku kegiatannya di pagi hari. Ini aku mau beberes-beres rumah. Jadi ya walaupun rumah itu nggak ada tamu, tapi tetap aja ya teman-teman, rumah itu selalu ramai anak-anak. Aku itu punya ponakannya lumayan banyak. Jadi kalau lebaran itu mereka seringnya ngumpul di sini makan kue-kue lebaran. Ini rumah juga lumayan kotor ya teman-teman, lumayan berdebu karena selama lebaran itu aku buka pintu. Jadi ya lumayan berdebu. Nah, ini aku mau bersihin bunga ulir ya teman-teman. Ini kemarin aku pas mau lebaran itu telat untuk ngebersihin debu-debunya, karena ini ada kesempatan buat bersihin. Dan mumpung lagi inget juga ya teman-teman, ini mau aku bersihin dulu. Jadi ini kalau bunga ulirnya nggak dibersihin, kan awalnya batangnya itu warna hitam ya teman-teman. Jadi kalau udah ketutupan debu, batang-batangnya itu bukan hitam lagi teman-teman, jadi berubah kayak abu-abu gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau aku perhatiin, misal rumah itu berwarna, mau warna apapun, tapi kalau udah ketutupan sama debu, itu rumah akan jadi kayak abu-abu gitu ya teman-teman. Makanya kita harus rajin bersih-bersihin rumah dari debu supaya warnanya itu lebih cerah lagi, lebih lebih enak dipandang, jadi seperti kelihatan baru gitu ya teman-teman. Nah, semalam itu aku pas sebelum lebaran lupa banget untuk ngebersihin bunga ulir ini ya teman-teman, padahal udah berdebu. Karena emang dia tuh aku nyimpennya di ujung ataupun di sudut ruangan, jadinya nggak terlalu diperhatiin. Pas aku cek tadi, ternyata debunya udah lumayan tebel ya teman-teman. Nah, untuk ngebersihin bunga ulirnya sendiri ini harus dibersihin satu persatu, karena emang nggak bisa yang namanya kayak cuma digebut-gebut gitu doang asal gebut. Makanya ini harus dibersihin satu-satu ya teman-teman, kayak dilap-lap seperti ini supaya debunya itu hilang. Jadi ini harus dilap dari ujung sampai ke ujung supaya debu-debunya itu hilang maksimal. Nah, untuk bagiannya lain kayak gorden ataupun yang lain-lainnya, ini semalam udah aku cuci pas sebelum lebaran, cuman aku nggak record ya teman-teman, karena kayak kerepotan banget kalau sambil nge-record sambil bebersih rumah. Dan kebetulan kemarin pas waktu mau lebaran itu di rumah rame orang, jadi aku nggak bisa yang namanya sambil nge-vlog ataupun nge-record ya teman-teman, karena ya nggak mungkin ya teman-teman pas kita lagi pingin bikin vlog YouTube kelihatan sama tetangga ataupun keluarga. Karena aku sendiri sebagai konten kreator, keluarga aku sendiri nggak ada yang tahu ya teman-teman, kecuali suami dan anak-anak. Kalau teman-teman gimana nih semenjak menjadi seorang konten kreator YouTube yang kerjaannya hanya bersih-bersih rumah sebagai bahan kontenannya, keluarganya ada yang tahu nggak nih? Nah, kalau aku sendiri nggak ada yang tahu sama sekali ya teman-teman, gimana perjalanan aku, gimana caranya aku bikin konten, itu nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang tahu, kecuali anak-anak sama suami aja. Nah, ngomong-ngomong menjadi seorang konten kreator, kalau aku sebagai seorang konten kreator itu baru mengawalin bikin konten itu sekitar 6 bulan yang lalu ya teman-teman. Jadi ada tuh video aku yang 1 tahun yang lalu aku upload, cuman itu karena kayak video iseng, akhirnya nggak aku lanjutin. Nah, video yang konsisten aku lanjutin itu sekitar 6 bulan lalu sampai sekarang. Cuman karena aku belum dimonetisasi, ya udah deh tetap berjuang untuk mencapai jam tayang YouTube. Yang aku itu dapetin jam tayang YouTube-nya itu baru setengah lebih ya teman-teman. Dan perjalanan aku itu masih jauh banget, tapi ya udahlah, dijalanin aja, mudah-mudahan hitung-hitung hobi ya teman-teman. Nah, aku tuh hobinya itu bikin video, ngedit-ngedit, ya mudah-mudahan dari hobi aku bisa dibayar
oleh YouTube. Dan harapan aku juga semoga semua video aku ada yang bisa diambil manfaatnya ya teman-teman. Jadi enggak cuma sekedar upload video. Mudah-mudahan video beberes rumah apapun aktivitas aku yang aku lakuin, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Karena kita kalau bikin video nggak ada yang bisa diambil manfaatnya untuk orang lain, percuma juga ya teman-teman. Karena aku di sini bikin videonya tentang motivasi untuk beberes rumah. Nah, buat teman-teman gimana nih? Udah selesai lebarannya, apakah sudah balik lagi ke rumah masing-masing? Nah, buat teman-teman yang sekarang belum pulang, yang sekarang masih ada di kampung halaman, untuk perjalanan pulangnya nanti harap berhati-hati ya teman-teman, karena sekarang ini lagi padat banget untuk arus mudik baliknya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Jangan terlalu balap ya teman-teman, kayak terlalu ngebut banget, pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai rumah. Nah, terima kasih ya teman-teman yang udah nyaksin video aku. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.